Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Dari yang pertama dulu, ini saya membahas tentang relasi di dunia maya, relasi romantis ya, lebih detailnya ini tentang relasi romantis di dunia maya. Jadi ini terkait dengan apa yang sudah teman-teman bahas kemarin bahwa eh, romantic relation ya. Jadi ada dua sebutan, yaitu yang pertama romantic relation, yaitu adalah relasi yang itu atas dasar ada rasa suka, cinta gitu ya. Cinta yang ke arah romantis, romantic relation, atau yang kedua platonic, platonic relation. Platonic ini bahasa lainnya temenan aja ya, platonic. Jadi dia mencari teman ya memang teman untuk apa namanya, tidak dilandasi rasa suka sama suka atau tidak dilandasi rasa romantik ya atau hasrat ya. Jadi hanya apa, platonic, istilahnya platonik gitu ya Pak tulisnya. Nah, di sini kita mempelajari dulu terkait dengan sejarah munculnya relasi romantik ini. 1690 ini ada iklan cari jodoh pertama di media cetak. Jadi apa, sudah sejak zaman dahulu itu eh, apa, model-model apa, biro jodoh tapi versi media cetak itu sudah ada sejak tahun 1600-an ya, mengiklan di situ. Kemudian 1965 itu pertama kali cari jodoh itu via komputer berbasis kuesioner. Jadi bukan internet ya, tapi mesin seperti mesin perangkat apa, komputer begitu. Kemudian misalnya anggaplah mesinnya itu ada di ruang smart classroom. Anda masing-masing diminta untuk ke smart classroom itu, terus Anda ngisi di situ. Berbasis apa? Kuesioner. Isinya apa? Isinya ada tentang bagaimana Anda kalau marah, hewan apa yang paling Anda sukai, ya gitu-gitu. Jadi kayak yang terkait dengan preferensi diri sendiri. Kemudian kuesioner yang kedua apa? Terkait dengan pasangan ideal yang dipenginin, yang kayak gimana? Oh, yang matanya seperti ini, anunya apa? Itu apa? Apa pasangan ideal yang kita pengen? Nah, itu dimunculkan di situ ya. Sehingga nanti nggak pakai algoritma ini ya, mungkin waktu itu masih secara manual ya, secara manual mengematchkan. Akhirnya istilahnya pun match ya, sebetulnya pakai istilah Tinder itu juga match ya, match. Kemudian 1995 muncul match.com. Nah, ini berbasis web pertama. Saya coba buka match.com, ini belum bisa ini ya. Oh, buka ini. Nggak tahu apakah waktu itu karena webnya down atau memang websitenya mungkin sudah berganti nama atau seperti apa. Ini karena salah satu website tertua ini match.com ini di tahun 95 ini sudah apa namanya, merilis aplikasi kencan sejak tahun 1995. Kemudian ada Tinder. Tinder ini yang seperti kalian kenal itu muncul di tahun 2012. Ya. Aplikasi kencan berbasis swipe kanan kiri, berbasis aplikasi HP itu ya. Sebenarnya nggak cuma HP, di anu juga ada, websitenya juga ada. Tinder.com tuh bisa dibuka juga di. Tapi berbasisnya swipe. Jadi kanan itu seneng, kiri nggak cocok gitu. Ya. Kanan, kiri dan atas kalau Tinder itu ada namanya super like. Ya. Super like itu apa, Pak? Super like ya seneng banget ya. Jadi artinya kalau misal Mas apa? Hah? Novel. Mbak siapa belakang? Dava. Mas Novel ini mensuper like Mbak Zava. Mbok swipe atas. Iki le tak goleki. Swipe atas. Seret. Nah, di tempatnya Mbak Zava, Mas Novel itu nanti bergetar.
ada notifikasinya bahwa Mas Noval ini men-super like Mbak siapa Zafa, Mbak Zafa. Jadi itu ada Mbak Zafa, muruk-muruk ini. Ah, siapa sih ini? Nah, mata kiri. Misal, Mas, yo. Jadi apa namanya? Ini berbasis web tadi itu. Jadi kalau tapi super like ini cuman bisa 3 kali, Mas. Ya, jadi kamu nggak bisa berkali-kali. Wah, ini super like apa ini? Wah, ngono apa nggak bisa. Sebetulnya bisa, tapi berbayar. Ya, itulah kenapa Tinder itu akhirnya, wah itu laris manis ya. Apa maksudnya platformnya dia itu yang mau versi premiumnya Tinder itu banyak, nggak cuma satu dua, oh, banyak itu. Ya, karena dia menawarkan fitur itu tadi, salah satunya super likes itu tadi. Ya. Dan berbagai fitur lainnya. Kalau nggak salah, kalau yang premium itu dia bisa ngelihat orang yang sudah pernah nge-like dia. Itu ketok. Jadi dia bisa langsung tahu gitu ya. Ada fiturnya. Nah, kemudian di 2 tahun kemudian di 2014 si Tinder, maaf, Bumble. Bumble ini merilis aplikasi kencan juga, tapi yang berbasis feminis. Kenapa feminis? Karena Tinder itu dulu sepanjang 2 tahun penggunaannya itu dominasinya tuh di laki-laki banget, ya lebih agresif, kemudian lebih ke arah eh, seksual dan lain sebagainya. Itu Tinder itu di 2 tahun pertama mungkin seperti itu gitu ya. Akhirnya di 2014 ini Bumble ini berinovasi mengeluarkan sesuatu yang ini aplikasi kencan juga tapi feminis. Kenapa feminis? Karena yang pernah saya sampaikan, yang bisa ngechat duluan yang wanita, yang bisa memulai percakapan duluan yang wanita. Misal match sama-sama swipe right, ya. Kalau si Kalau si cowoknya itu nggak bisa memulai chat apapun, ya kosong, dia dia mau ngechat dulu nggak bisa, harus si ceweknya dulu, ya harus ceweknya dulu yang mengechat. Sehingga ini saya jadikan waktu ada mahasiswa saya meneliti tentang Bumble ini, saya minta chat awal Bumble ini seperti apa. Halo Mas, nah, kayaknya cocok tuh sama-sama suka kucing. Ano awalannya ngono kuwi. Ada yang oh lah iki pembuka kerannya tuh di sini. Nah, keran perselingkuhannya itu. Karena dia tentang perselingkuhan di Bumble pada wanita yang berselingkuh melalui Bumble itu. Ya. Kenapa? Karena Bumble itu yang bisa ngechat cewek duluan. Ya, cewek duluan. Sehingga yang membuka keran pembicaraan itu ya si ceweknya duluan. Ya. Si cowoknya ini nggak bisa mau ngechat bagaimanapun. Aduh, aku pengen ngechat Mbak Eki, tapi caranya nih, gitu. Nggak ada, nggak bisa. Tidak ada fiturnya di situ. Kalau Tinder bisa. Ya. Nah, ini berdasarkan statistik.com atau apa ini, saya lupa. Memang Indonesia tidak masuk di sini, ya. Sebagian besar itu pengguna online dating, khususnya Tinder, itu negara-negaranya berbasis di Eropa, Amerika. Ya, Amerikanya sih ada Amerika Latin ya, Meksiko, Brazil, Kanada, Amerika Utara, ya, dan lain sebagainya. Ini basisnya adalah di Eropa, Amerika. Kenapa? Pernah saya sampaikan bahwa online dating itu, ya, itu kalau di luar negeri itu dipakai sebagai ONS, one night stand apps, ya, aplikasi cinta satu malam, ya. Jadi apa? Bukan sekedar untuk mencari apa long term relation, tapi untuk short term, ya, atau sering disebut sebagai aplikasi friends with benefit, FWB-an, ya. Kalau Anda di Twitter di apa sebutannya FWB-an dan lain sebagainya. Nah, inilah apa Tinder. Kalau di luar negeri itu menjadi hal yang sangat wajar, yang sangat lumrah.
untuk digunakan semacam itu ya. Karena ini tadi fungsi dari si Tinder itu apa namanya, di penelitian ada Anda baca misalnya penelitian di luar negeri itu kalau itu neliti Tindernya itu di Eropa Amerika arahnya tuh ke situ, ke one night stand itu ya, atau for sex ya. Apa namanya, pemanfaatan Tindernya atau ke situ. Tetapi ada juga yang Tinder ini kemudian di Eropa Amerika itu tren itu dipakai juga untuk para backpacker. Backpacker itu yang pengelana-pengelana gitu, dia nggak nyewa hotel, nggak apa dan lain sebagainya. Di tengah jalan dia pakai tas itu, terus dia main Tinder, tuh match gitu dan lain sebagainya. Terus nanti dia nginep di rumahnya. Ya untuk nge-matchin orang, terus dia nanti nginep. Jadi dia dipakai untuk apa? Biar biar dia dapat tumpangan hidup hari itu. Itu sering ya backpacker luar negeri kan, di Eropa Amerika itu kan menjadi salah satu destinasi wisata global ya, banyak yang orang-orang situ. Nah itu salah satunya dipakai, Tinder itu dipakai untuk itu juga salah satunya. Nah ini beberapa motivasi pengguna dating apps ya, berdasarkan teori ya. Cari pasangan. Cari pasangan itu berarti artinya dia memang niat pakai Tinder itu untuk mencari pasangan yang entah itu eh, awalnya mungkin niatnya pacaran atau mungkin malah ada yang sudah sejak awal iki meh nikah, niatnya untuk nikah. Ini juga menjadi apa? eh, Alternatif khususon bagi para pekerja yang sibuknya luar biasa. Misalnya yang anggaplah seperti di Jakarta dia harus berangkat kerja itu jam 4 pagi atau jam 5 pagi, sampai kantor jam 7 udah langsung bekerja, nanti sampai rumah lagi itu baru jam 8 malam karena harus naik KRL, baru sampai rumah lagi jam segitu. Sampai rumah wes kesel. Akhirnya ora kroso umurnya wes 35 tahun. Kadang-kadang kayak itu udah nggak kerasa, wes kono mas saking apa workaholic ya dengan pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, aplikasi kencan ini justru bisa menjadi solusi. Solusi untuk apa? Yaitu tadi, untuk bertemu dengan orang lain selain yang di kantornya mungkin. Ya, dia mungkin kalau konco kantornya wis bosen, mosok mau neng omah ketemu konco kantor meneh, neng kantor ya ketemu nih kuwi meneh, pokoknya podo. Mungkin bosan gitu ya, udah jenuh. Ya. Akhirnya Tinder ini bisa menjadi solusi kadang-kadang untuk yang seperti ini. Ya, Anda kalau baca kisah-kisah di Quora, Quora itu loh. Mahasiswa saya dapat subjek itu dari Quora. Boleh nggak? Ya boleh aja. Dia nyari kualitas pernikahan pasangan yang ketemu lewat online dating. Coba Mbak, moconan Quora kalau Mbak. Biasanya kan agak curhat tentang, wah aku ketemu sama suamiku di online dating dan alhamdulillah sekarang baik-baik saja. Anakku sekarang udah 3, gini-gini. Mbak wawancara aku Mbak. Dan tiga-tiganya dapat dari situ, Quora itu. Dan itu jadi subjeknya semua. Ya. Dan alhamdulillah lancar. Ya. Oke, itu eh, apa? Cari pasangan. Kemudian ada yang memang niatnya itu untuk cari partner for sex. Ya, one night stands apps tadi. Saya apa pernah menulis ini di penelitian saya. Ya, di penelitian saya masukkan situ when online partners meet offline. Saya jelaskan di situ bahwa apa? eh profil profil Anda di Instagram atau di ini Tinder ya, dalam konteks ini Tinder. Kemudian bionya itu adalah untuk menyeleksi orang yang dia satu genre dengan yang Anda inginkan. Misalnya apa? Saya tanya, Mas, taunya gimana Anda kalau apa si ini kan cowok ya yang saya wawancara cowok. Mas, gimana caranya kamu tahu kalau si cewek ini mau kamu ajak untuk seks? Gimana kamu nyeleksinya? Ternyata dia sudah menyeleksi itu sejak awal.
Sejak di profilnya, gambarnya itu sama dia sengaja dia buat apa dia sedang duduk di atas mobil. Skena apa fancy model-model. Komen apa kalau kalau orang lihat tuh cewek lihat tuh mobilnya nih keren ini. Dia bilang pengen menciptakan persepsi itu. Dia sendiri bilang, saya memang pengen menciptakan persepsi itu, ya, karena dia meyakini bahwa biasanya cewek-cewek yang anu ya, menurut dia itu yang mata duitan itu bisa dipancing dengan hartanya dia. Bola kamu di sini sama siapa? "Oh, saya sendiri di rumah." "Oh, rumahmu apa ngontrak atau rumah? Saya dibelikan rumah sama orang tua saya di sini. Tapi saya sendiri, orang tua saya di luar kota." Nah, secara kesempatan ada istilahnya, secara harta turah-turah, dia kemana-mana naik mobil, dia foto lah di mobil itu, set gini, wah pokoknya kayak gitu. Terus habis itu apa lagi mas? Kemudian habis itu di bionya itu dia sudah mengarah ke seks sebetulnya di bionya itu, ya, wah pokoknya dia dia cerita di situ tapi apa arahnya itu sudah diarahkan ke intinya dia pengen cari pasangan seks tapi bahasanya nggak eksplisit seperti itu tapi arahnya ke sana. Sehingga dia meyakini bahwa wanita yang dia nge-swipe right si orang ini artinya dia konsen atau bukan konsen istilahnya dia ya berarti dia sak cakruk karo aku, sak genre, satu visi denganku. Karena dia wis ngerti aku ngene kok tetap di swipe right. Paham di situ? Wis ngerti aku ngene kok tetap di swipe right. Wah, ini berarti gelem ini. Coba tak catat. Akhirnya dia sampai 10 kali. Ya. 10 kali itu sampai saya wawancara itu sudah 10 kali. Nggak tahu sekarang udah berapa kali. Ya. Saya wawancara 2000 berapa itu? 20 atau 2019 ya waktu itu. Atau 2019 atau 18 itu. Nah, berarti sekarang udah 5 tahun ke depan ini udah berapa kali mungkin ya. Saya nggak tahu. Tapi itu tadi, seseorang menyeleksi orang lain itu melalui satu itu profil di picture-nya, kedua memang melalui bio-nya ini. Si bio ini untuk menyeleksi orang-orang yang sesuai dengan entah itu hobinya, entah itu dengan visi kehidupannya, itu sudah dimasukkan di situ sama dia. Sehingga kalau ada orang yang akhirnya bisa chattingan sama dia, artinya itu orang yang sudah terseleksi secara ini tadi, ya, secara istilahnya apa? Seleksi awal lah istilahnya bagi dia. Tapi di penelitian saya tidak berhenti sampai situ. When online partners meet offline, ya, loh, yuk pas kuwi nek wis ketemu ngopo mas, kowe mas? Pertama saya ajak makan dulu. Wah, saya ajak makan dulu. Oh makan ini di restoran, ya saya bayarin. Pokoknya saya ajak makan dulu, saya bayarin. Kemudian saya pernah ceritakan posisi duduk. Saya posisi duduknya bukan sebelahan gini atau hadap-hadapan gini kan waktu itu saya wawancara itu. Atau hadap-hadapan seperti ini. Tapi waktu itu sengaja saya itu posisinya plus ini kayak huruf L. Nah, kayak huruf L. Jadi saya di sampingnya gitu. Loh kenapa Mas di situ? Supaya saya bisa apa? Meraba punggungnya. Dia bilang begitu. Oh, emang kenapa Mas? Karena dari situ saya tahu dia mau lanjut apa enggak. Ya. Jangan bayangkan dia cuma satu kali itu sudah berapa kali itu. Dia makanya udah bisa punya rumus itu karena dia sudah berapa kali itu. Kalau si cewek ini nggak nyaman atau terus kayak menggeliat maju gitu kayak nggak nyaman gitu ya. Oh itu berarti ini nggak bisa lanjut. Habis itu saya antar pulang Pak. Tapi ketika gini terus kok dia diem aja, oh lanjut iki. Jadi dia, jadi itu saya meneliti tentang online partners meet offline, apa yang akan dibicarakan, apa yang akan dipertemukan, terus lanjut kemana Mas? Oh gini gini, gini. Lalu sebagainya. Ceritakan di situ. Itu sudah saya tulis, ada di tulisan saya, judulnya ya itu tadi online partners meet offline. Ya, ada di Google Scholar sebenarnya atau di mana saya lupa ya. Itu ada di situ. Ya. Nah, jadi apa? eh, itu dari sisi cowok. Dari sisi cewek, Pak, apakah apa berarti suci-suci saja kalau dari sisi cewek ya?
Ya enggak juga ya. Saya juga pernah wawancara dari yang sisi cewek. Dari si cewek itu pernah ada yang menarik di sini, Tinder itu dia gunakan sebagai sarana untuk mendapatkan makan malam gratis. Si cewek ini paham, dia ini tahu kalau dirinya itu cantik, sadar diri kalau cantik, sehingga dia tahu, ah, ini mesti match lah, match kabeh. Jadi match kabeh ternyata. Nah, terus dia juga bisa mengidentifikasi ini mana cowok yang tajir sama enggak. Dari gambarnya itu kelihatan bagi dia. Saya itu sebenarnya cuma pengen ini aja sih, dapat makan malam di ya anak kos ya, biasa anak kos, jadi pengen dapat makanan-makanan yang eh, fancy, dia pengen makan entah sushi teh, entah makan di pokoknya yang harga-harga yang dia itu kalau beli sendiri tiap hari itu tekor lah istilahnya anak kos itu. Tapi dengan dia bermain Tinder, tiap malam ada cowok-cowok yang ngajak dia makan. Ya. Dia cuma pengen dapat makan malam gratis. Itu aja. Terus habis itu gimana? Ya aku tinggalin aja. Ghosting, sebenarnya dia juga mungkin ghosting juga, dia tiba-tiba hilang. Karena dia tujuannya sudah tercapai. Gitu. Jadi makanya kalau Anda mau meneliti seperti ini, Anda tanya dulu motivasinya apa dulu. Karena apa? Motivasinya di awal itu apa, itu menentukan nanti gerak-geriknya dia di tengah jalan atau goalsnya itu sudah tercapai belum. Kalau sudah tercapai ya udah, dia biasanya dia akhirnya terjadi perilaku-perilaku tadi itu, ghosting, ninggalin orangnya atau apa dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Jadi dia memang memanfaatkan Tinder itu untuk cari makan malam gratis. Ya. Kemudian orang-orang yang pakai Tinder ini biasanya adalah orang-orang yang apa? Bukan saya mengenerate yang pakai Tinder pasti seperti ini, bukan. Tetapi ada sebagian orang itu yang dia lebih pede pakai Tinder atau pengen ketemu pasangannya di online atau mencari teman di online karena dia pengen dinilai itu, karena dia tahu yang dinilai hanya dari fotonya, terutama yang good looking ya. Dia, wah aku kan main di delok saka fotonya tok itu paling, atau kalau enggak dia udah berseragam apa ngono ya, atau pakai kalung BUMN ngono kae ya. Set fotonya rada piye sithik ngono iki kan paling kok, wah iki mesti akeh sik ngeleki. Padahal dia nggak tahu sifat aslinya seperti apa, kalau dia marah bagaimana, siapa tahu dia ini calon-calon KDRT ki janjane misalnya. Tapi kan kadang-kadang sudah terbuai di situ duluan karena bagaimanapun ya, sebetulnya kalau yang dating apps yang sekarang ini lumayan bagus seleksi, fitur seleksinya ya, apa preferensinya dan lain sebagainya itu detail banget. Suka apa, hobinya apa, ininya itu detail bagus gitu ya. Kalau yang dulu ya, yang apa namanya? Kalau yang dulu, kalau Line, nah ini kalau Line Nearby itu ya, Line Nearby itu dia seleksinya hanya by foto karena nggak ada profilnya, nggak ada statusnya, cuman muka doang. Nah, itu otomatis itu seleksinya ya by muka, ya, nggak ada pertimbangan lain. Kalau di Tinder itu kan ada pertimbangan lain, misalnya, oh ini karena di situ dia bilang aku suka sport, suka apa dan lain sebagainya. Wih, ini cowok-cowok gym nih, wah asik nih ini, atau apa? Aku juga suka olahraga, atau oh, ini anu nih apa anak band nih ternyata si cowoknya nih, itu. Atau apa itu kan bisa kelihatan di situ. Tapi kalau di Line itu enggak bisa, ya. Karena ada, saya tahu karena mahasiswa saya yang meneliti tentang ini Line. Karena di Line itu dia dinilainya itu ya berdasarkan wajah. Karena cuma bisa ngelihat Line itu sama berapa meter away. Ya, ada jarak, ya. Atau sebagai hiburan. Ya, ini sebagai hiburan. Nah, sehingga pro kontra tentang dating apps ini sangat luar biasa, teman-teman. Ya, kemarin juga sudah dibahas di situ. Maksud pro kontra itu apa? Pro-nya itu dalam artian boleh nggak sih pakai dating apps ini sebenarnya? Ya boleh-boleh aja ketika Anda tahu batasannya, Anda tahu apa, sesuaikan dengan tujuannya juga, ya. Ketika ketemu strangers yang itu memang nggak nyaman atau ternyata malah mengusik
kehidupan Anda ya sudah ditinggalkan saja ya. Dan apa? Salah satu bahayanya ketika menggunakan Tinder itu adalah ini ya, dari sisi perempuan. Sisi perempuan tuh kadang-kadang juga memanfaatkan laki-laki ya. Kemarin ada bagus thread bagus di Twitter, ini kayak perlu saya bacakan. Saya membaca ini baru kemarin ya. Dia kita wis tak like sih. Bukan bukan di like, di bookmarks ya. Nah, target target yang paling gampang buat dijadiin duit. Satu, nafsu laki-laki. Dua, keinginan perempuan untuk tampil cantik. Tiga, kesehatan orang yang sudah sakit atau lansia. Empat, pendidikan buat anak. Lima, ketakutan orang kaya kehilangan hartanya. Enam, ambisi orang miskin yang pengen cepet kaya. Ini ada semua di online tuh ada semua ini. Ambisi orang miskin yang pengen cepet kaya, pinjol, slot. Ayo keuntungannya sekian loh, ininya gini. Oh iya, ler. FOMO dengan itu dan lain sebagainya. Kemudian nafsu laki-laki, ya. Sekarang ada aplikasi-aplikasi seperti OnlyFans, apa, micet. Kok kan ngerti apa mas? Poinnya sempat heboh ya, itu aplikasi-aplikasi tersebut istilahnya, mohon maaf. Tapi anggaplah seperti OnlyFans. Istilahnya apa ya? Dia mempertontonkan tubuhnya, kemudian besok Pak itu langsung dapat duit saat itu juga real time. Kayak infak ngono loh. Oh, ini sekian 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 gitu. Ya, anggaplah piye yo. Anggaplah lagi kekurangan duit, ngono njok mong tinggal. Ya Allah, iki apa ya jenenge model kamera HP atau kamera laptop baru kuwi terus dia online kan. Itu duit bermasukan itu. Bigo. Maksudnya Bigo Live yang apa dia nyanyi-nyanyi, tapi pas nyanyi ada apa om-om komentar situ, diturunin dikit itu jaketnya, atau woi kuwi komentarnya ini tak kasih cendol, cendolnya duit kuwi plung plung ada apa itu masuk berapa itu bisa diuangkan. Saya nggak tahu istilahnya apa itu ya. Pokoknya itu bisa diuangkan juga dan lain sebagainya. Paham maksud saya di sini? Inilah tadi yang seperti ini tuh dibisniskan, ini bisnis. Jadi bisnis ini sekarang. Ya, kita perlu melek ini hal-hal yang semacam ini. Ini sekarang menjadi bisnis yang sangat luar biasa masif. Ya, ya. Ya, judi online tadi itu juga menjadi bisnis yang sangat luar biasa itu sekarang. Ya. Oke, jadi ini pro kontra dating apps ini sesuatu yang ini perdebatan panjang ya. Eh, Kadang-kadang orang nggak mau pakai dating apps, tapi maunya pakai Linear.by. Padahal berdua fungsinya dating apps juga kan. Tapi apa? Karena ada stereotyping di dating apps. Wah, kalau pakai dating apps tuh ketok nek ngenes kaya ora iso kenalan karo wong di dunia nyata atau murahan atau apa. Stereotyping, stereotyping, kata orang, labeling orang. Dia takut sama labeling orang untuk yang menggunakan itu. Sehingga apa? Dia akhirnya nggak ngaku kadang-kadang. Nggak ngaku kalau lagi pakai itu atau apa padahal kok iso wae pas lagi swipe-swipe ini loh, iki kan dek iki kancamu sekelas itu ternyata ketemu ya, bisa aja gitu. Oke, jadi perlu hati-hati karena fenomena cyber cheating ini juga di mana-mana terjadi, khususon khususon bagi yang Tindernya atau yang aplikasi kencannya itu settingannya tuh away-nya tuh 1.000 kilometer misalnya atau 790 kilo. Wah, aduh iki dihapusi wae iki. Karena aduh, pernah Pak emang terjadi pernah. Ya, biasanya tuh ini judulnya apa? Penipuan cinta online.
chattingnya mesra-mesraan, dibikin jatuh cinta sedalam-dalamnya. Kemudian kalau sudah sampai situ, apa? HP-ku rusak nih, misalnya. Oh, nggak apa-apa, tak beliin nih HP-nya, nanti beli sendiri. Tuh, dikasih kirimi uang 15 juta. Baru dikirimi, di blok. Itu sering terjadi. Saya pun kemarin waktu di penelitian di mahasiswa saya pun nemu juga, Pak, ini ada Pak yang baru chattingan, belum pernah ketemuan, tapi si cowok ini tuh ngasih duit terus Pak. Kok bisa? Coba dicek dulu ini, sering video callan apa enggak ini? Karena sudah saya bilang tadi, salah satunya apa, nafsu lelaki itu bisa diuangkan melalui online dating, melalui apa namanya, ya itu tadi penipuan-penipuan semacam ini. Ya, kalau wanita itu apa? Nafsu untuk menjadi cantik, apa keinginan perempuan untuk tampil cantik. Oh ini harganya cuma 50.000 ini yang kosmetik opo ngono, mesti langsung do. Saya kalau melihat antrian di toko kosmetik sampai motoring ini mahasiswa kabeh di sini kayak. Mengular itu ya, pakai ono diskon opo ngono ya. Saya sering lihat juga itu ya. Nah, jadi eh, apa itu cyber cheating ini menjadi lebih marak terjadi ketika adanya online dating. Kemudian fenomena cyber stalking. Anda ketemuan dengan orang yang itu strangers. Anda nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Mesti keponya juga akan lebih luar biasa. Iki janjane dhek nek ning kantor ki piye to? Pengen ngerti deh aku. Sik di chat karo Mas iki aku tok apa karo ono sik liyane? Itu mesti kalian akan lebih penasarannya lebih gede. Karena kalian kan belum tahu latar belakangnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, sampai ke yang ekstrim-ekstrim ini bisa jadi Anda sampai nanti orang ini masang CCTV atau dia sampai ngakses akun-akun pribadi Anda dan lain sebagainya. Saking pengen taunya, ya. Kemudian ada ini banyak filmnya ini, ada film-filmnya ini ya. Ada film-filmnya tentang si stalking ini. Ada seorang wanita HP-nya jatuh di bis. Katanya Korea deh, ini film Korea itu jatuh di bis gitu. Terus sama orangnya ini dikasih chip atau apa, akhirnya dia bisa mengakses dari kamera depannya si cewek ini. Kamera depan, kamera belakang gitu. Sampai katanya film tersebut tuh membuat orang-orang menjadi parno terhadap kamera HP. Sampai akhirnya ditutupi ini ya, stiker atau apa ditempelin gitu loh. Karena takut itu ternyata siapa tahu HP kita tuh tersadap gitu. Tapi kita nggak tahu gitu. Tapi sangat mungkin ya. Kemudian ada fenomena ghosting. Nah, ini fenomena ghosting ini juga salah satu fenomena yang sangat sering terjadi karena yang bersangkutan itu merasa, alah wong kenal we ora kok. Lagi ketemuan ya lagi online. Akhirnya itu juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan ghosting ini tadi. Oke, itu ya teman-teman ya. Ini yang